Trik yang berkesan di setiap perjalanan, melihat suasana kondisi lalu lintas ya. Tuh ada ibu-ibu sedang jalan kaki, itu sangat langka sekali. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu, dilancarkan segala urusan, dimudahkan segala sesuatunya, ditambahkan rezekinya, mendapat rezeki yang melimpah juga berkah. Didekatkan jodohnya, ya segera diberikan keturunan, insyaallah mendapatkan keturunan yang saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda, ya, atas semua kontribusi yang sudah diberikan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita kondisi sudah ada di Dangder, guys. Dangder ya. Primom Kardinal ya. Lewat ini simpang Dangder. Kita menuju Ranca Ekek, Calengka. Jalan ini jalan Ranca Ekek di Calengka. Ini sedang di Ranca Ekek Dangder ya. Sudah mencari Oke, apa tuh ya tema untuk yang harus dibicarakan pada pagi kali ini di part 2 ini, karena setiap perjalanan selalu ada yang diomongin ya. Mungkin itu yang bisa membuat bermanfaat juga selain mendengarkan mengaji. Kalau di part pertama itu pasti mengaji ya, karena sejatinya dimanapun kapanpun kita berada, kita harus dekat dengan Allah ya, mengingat Allah, zikrullah ya. Seandainya hidup seperti orang gila, tapi kau harap sepertinya KKM plafon PVC bacaan iklan itu tiris ya, meskipun matahari sudah bersinar, udaranya suhunya tiris sekali nih, dingin. Ya, kita sedang melawan arah matahari, makanya pakai double visor. Jadi saya kemarin dulu beli helm itu, yang pertama yang full flex bisa modular. Wah, banjir lagi Ranca Ekek ternyata guys, Kahatek banjir lagi, sudah mulai banjir di Kahatek guys. Modular bisa buka tutup, kemudian ada double visornya juga. Sekarang pasarnya nggak ada ya, tapi banjir, artinya ada yang sabotase ya, karena saat pasar dibubarkan udon. Wah, banyak moge nih, rame nih moge nih, baru pada liburan mungkin ya, seperti saya belum liburan juga nih sama istri, maksudnya gimana ya, uang di kantong sudah tak cukup lagi, berikan kesenangan duniawi, tapi harap kita semua bersabar apa adanya, cukup makan, cukup tidur, dan cukup bercinta. Semua dunia sangat menjanjikan, janji dunia tak seperti akhirat. Kemana-mana gitu.
Ya, kita sedang kerja restoran nih, mengajar ya, mengajar ya. Kondisi lalu lintas sepertinya ya mau kapanpun sepertinya sama saja sekarang ini karena volume kendaraan di negara Indonesia ini terutama di Bandung ya, ini meningkat pesat. Sekarang hampir semua satu orang itu juga jika warga Indonesia itu berapa puluh juta, berapa ratus juta, setiap kakak itu pasti punya satu motor. Ya, saya yakin. Kemarin nonton ini ya di YouTube karena cerita kan dia pada malam ngomong minum berangkatnya serangan nonton yang ya sudah pernah kan video udah lama ya itu si Richard Lee Dr. Richard yang sama perukiah kisahnya Ustadz Fajar tentang medis dan non medis dan tonton terus banyaknya episodenya itu bahkan ada yang ketika si Richard itu menyaksikan proses rukiah di tempatnya Ustadz Fajar. Oke, saya akan pertama tentang beberapa pertanyaan yang pertama mungkin ya jika di videonya itu banyak menyinggung apa itu yang Udin itu Samsudin yang dukun Samsudin itu di sana tentang keyakinan sebenarnya ingin pembuktian ya. Jadi tentang santet itu ada enggak? Apakah sudah pernah melihat atau ininya kemungkinan yang menemukan barang lah kata menemukan barang nggak bisa itu tuh benar ada yang bisa menemukan barang intinya lah tentang sihir dan lain sebagainya santet perkara itulah. Jadi Dr. Richard itu ingin selalu ada bukti ya ada atau tercerna oleh logika oleh sains. Sebenarnya kita garis bawah dulu mungkin dulu dokter Lee-nya belum masuk ke Islam ya
tahu nih sekarang apakah masih sama gitu, ketika sudah masuk Islam, karena dalam Islam itu ya, ada namanya keyakinan keimanan itu ya. Salah satunya iman kepada yang gaib ya. Tanda-tanda orang yang bertakwa, yu'minuna billahi, yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Itu jadi ciri-ciri tanda orang bertakwa itu adalah beriman kepada yang gaib. Apa itu sih yang gaib itu? Apakah tentang selalu berkaitan dengan jin, dengan makhluk halus jin, demit, genderuwo, kuntilanak jin. Jadi sebenarnya mah harus disamakan dulu persepsinya. Gereja juga di sana mengungkapkan bahwa ada beberapa makhluk halus ya. Ada beda-bedakan, bahkan jin itu berbeda dengan makhluk halus, antun, roh. Nah dalam kenyataannya sebenarnya harus diimani itu yang tentang yang gaib itu dalam Islam, tentang makhluk ya sudah jelas ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makhluk Allah menciptakan jin dan manusia. Itu ada jin, manusia. Manusia yang zahirnya, jin yang gaibnya. Kemudian makhluk apa lagi? Ya malaikat, iblis, setan. Ya, yang disebut-sebut dalam Al-Quran itu. Ya itulah makhluk-makhluk Allah, tidak ada kuntilanak. Nah biasanya yang suka mewujudkan atau menyamarkan diri ngaherian ya kepada manusia ya, itu jin ya, jin yang menyerupai atau mewujudkan dengan apa-apa yang ditakuti oleh manusia itu sendiri. Dalam hadis dijelaskan untuk rupa-rupa jin itu karena memang berbeda-beda. Ya. Ada yang besar, mukanya seram muka jin itu ya. Bertanduk gitu. EBS lah, ada yang di EBS. Kalau dalam cerita-cerita ini makhluk ABS. Dalam cerita-cerita fantasi itu yang games kayak EBS, ada komik, makhluk yang seperti itulah rupanya. Ya. Jadi samakan dulu. Jadi hanya ada jin, ya jin yang dalam konteks lalu dijadikan alat sihir dan lain sebagainya, itu jin ya. Pocong itu tuh jin. Ya. Nah, kemudian untuk mempercayai semua itu, yang tadi kembali lagi kategori gaib dalam Islam itu bukan hanya tentang makhluk halus atau jin itu sendiri atau malaikat yang makhluk itu namanya makhluk gaib. Nah, maksud keimanan gaib di sini tidak terlepas dari itu saja, tapi seperti hari esok, semenit 2 menit kemudian, takdir, musibah, mati, nikah, jodoh, rezeki, itu gaib. Alam kubur, surga, neraka itu gaib. Karena kalau kita tidak punya agama, ya, kalau kita tidak meyakini agama, kita akan sulit, ya,
tentang meyakini hal-hal yang seperti itu, tentang surga neraka, karena tidak bisa tercerna oleh logika, tidak bisa diraba, tidak zahir, tidak bisa dilihat, ya. Makanya untuk bisa meyakini hal itu perlu keimanan yang kuat. Contoh dalam sebuah hadis ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kuburan, ya, kemudian dikabarkan tentang yang sedang disiksa di alam kubur karena dosa tidak bersuci, tidak cebok setelah buang air, dan yang suka mengadu domba. Gitu. Kalau kita cerna secara logika gitu ya, contoh tentang siksa kubur aja, tentang adanya malaikat munkar nangkir, karena kematian itu belum pernah dialami siapapun di dunia ini yang bisa kita tanya kesaksiannya, kita akan percaya. Wah, bagaimana bisa tahu kondisi ada di dalam kubur?